like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bujirla FX. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang project manager ya Mas Obi ya. Lebih tepatnya pengawas lapangan. Oh, pengawas lapangan di The Sentosa Premium Residence. Jadi kita akan ngobrol tentang proses pembangunan di The Sentosa Premium Residence. Selamat siang Mas Obi. Nih, Siang, Mas Obi, kita ini pingin cerita sedikit atau pingin cari tahu tentang The Sentosa ini. The Sentosa ini proyek perumahan yang cukup elit loh di Banjarnegara, dengan fasad yang cukup menarik, tampilan depan yang cukup oke kayak perumahan-perumahan di kota besar. Dimulainya tahun berapa ini Mas? Dimulai tahun 2018 kita udah mulai penataan lahan, cut and fill, dan perencanaan untuk perizinan kita di salah satu dinas tertentu. Kalau mulai pembangunan unitnya Mas? Kalau mulai pembangunan unitnya kita mulai 2019 Mas. 2019 akhir atau awal itu? Ya bulan-bulan Maret April. Oh, awal-awal ya masih awal. Nah ini kan banyak nih yang apa ya? Banyak yang bertanya kenapa sih pembangunan di The Sentosa ini kelihatannya lambat Mas? Nggak kayak perumahan-perumahan lain yang banyak numpukin ready stock bangunannya, kemudian orang masuk, pembeli datang tinggal masuk, nah seperti itu. Oke. Ceritain dong Mas. Mungkin saya akan menjelaskan ke Mas Ozi dan beberapa teman semuanya sesuai kata Bung Karno dulu Mas. Apa itu? Kita akan menjelaskan sesingkat-singkatnya dalam tempo waktu salah. Nah itu apa itu? Aduh, sorry. Dikat. No. Ini menarik ini. Ini motif kata-kata Bung Karno tapi keliru ini. Ya. Menarik ini. Kita akan saya akan pribadi akan menjelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Detail tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Silakan, Mas. Jadi seperti ini Mas. Memang saya pernah dengar ada beberapa salah satu konsumen bahkan warga sekitar sini yang berkata, Mas Obi, kenapa pembangunan di The Sentosa ini terkesan lebih lama? Saya jawabnya sebenarnya bukan lama sih ya Mas ya, karena The Sentosa sendiri itu kan klaster. Kita bangunkan klaster dan kita dengan tipe model rumah yang minimalis 2 lantai. Ya, 2 lantai ya. Jadi kalau yang sekarang saya jawab nih ya teman-teman, sekarang saya jawab kenapa kita terkesan lama itu sebenarnya karena kita melihat yang pertama animo masyarakat dulu Mas. Animo masyarakat dan sebenarnya di pandemi COVID. Nggak nyangka ya bakal ada pandemi ya. Betul. Nah, kita nggak awal-awal itu kita lancar untuk dari segi penjualan dan untuk penataan fasos kita lancar Mas Ozi. Jadi begitu adanya pandemi dan beberapa konsumen sebelum pandemi yang sudah kita handle itu lama kelamaan itu banyak berpikir jadi kayak semisal dulu waktu awal-awal COVID belum ada PPKM ya Mas. Yeah. Dia masih dalam rundingan PSBB. Ya, perundingan harga juga nih sama kita nih karena yang namanya investasi apalagi dengan The Sentosa yang insya Allah nih di tahun-tahun sekarang nilai investasinya udah mulai tinggi. Berapa nih Mas paling murah Sentosa sekarang ini? Sekarang itu paling murah kita taruhlah harga di 440 jutaan. Ya. Tinggal berapa unit sih Mas The Sentosa ini? Tinggal totalnya 9 berapa unit. awalnya? Awalnya itu 19. 19. Dan yang unitnya sudah terbangun kita sekarang itu berarti 11 unit yang sudah mulai terbangun dan yang 4 unit kita masih running ke 70% dan yang 2 unit kita masih tinggal finishing.
Jadi sebenarnya kita jual di tahun sekarang dengan 440 jutaan itu pada tahun 2019 kita jual masih di angka 350. 350. Ya, itu di tahun 2019 akhir loh Mas. Mulai di bulan-bulan November Oktober itu udah kita jual dengan harga segitu. Untuk tipe yang 62. Sama. Tipe 51. Oh, 51-nya. Tipe 51-nya di harga 350-60 itu. Kita lihat dari sesuai kelebaran tanah nih. Ya, luas tanah ya. Ya, luas tanahnya dan kita di tahun sekarang dijual tipe 51 dengan tanah yang seperti itu kita udah di angka 450. Itu yang paling murah ya. Itu yang paling mahal murah. berapa nih, Mas? Kalau untuk yang paling mahal kita kasih di angka harga 550 Mas. 550-an ya. Ya itu untuk kita melihat animo masyarakat banyak juga nggak semua nih ya Mas ya. Iya. Masyarakat itu usaha dengan penghasilan yang tinggi. Tapi kita melihat dari segi pegawai atau bahkan sipil juga. ASN ya, ASN Ya, TNI betul, Polri ya. TNI Polri juga. Jadi kita memang kadang ada banyak yang bilang sebagian orang, wah Mas kok mahal banget ya rumah di sini kok udah harga segini ya gitu. Karena perlu teman-teman tahu nih, The Sentosa ini menyediakan klaster yang awalnya ini saat ini hanya 19 unit, kemudian masih tersisa 9 unit yang belum terjual. Artinya memang serapan pasarnya cukup bagus. Di harga 400 sekian, 440 ya paling murah saat ini ya Mas ya. Itu sudah terjual 10 unit kurang lebih. Masih ada 9 dan itu berarti menunjukkan bahwa animo masyarakat dan daya beli masyarakat di Banjarnegara itu cukup tinggi. Nah, ini buat teman-teman yang masih menunda untuk kepemilikan rumahnya, silahkan cepat-cepat pesan couplingnya dan siap bangun karena memang ready stocknya habis ya Mas ya. Habis. Ya. Balik lagi nih Mas ke tadi. Kenapa pembangunannya sedikit lambat nih? Kenapa Mas? Apakah karena ada kendalanya atau apa memang atau strategi dari pihak developer itu sendiri Mas? Sebenarnya gini, kalau kendala dari segi keuangan saya tolak mentah-mentah nih Mas. Nah, ini banyak kita cerita tolak nih. mentah-mentah nih ya. Karena kita dalam berbisnis di properti itu pasang surut Mas. Ya, pasang surut. Karena ya. kita melihat dari apalagi pandemi kemarin ya. betul. Apalagi kita melihat dari para masyarakat nih, daya tarik masyarakat sebenarnya bagus. Iya. Cuman dengan adanya nih PPKM yang kedua kemarin itu kan diperpanjang sampai kita ibarat kata kita masak itu sampai udah nggak kerasa itu rasanya apa kali gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya awal mulanya kita sedikit runningnya kita melambat, kita melambat itu sebenarnya banyak juga masukan dari para konsumen bahwasanya mereka itu mau ambil kita itu juga sempat agak ragu ya. Karena di masa-masa pandemi seperti ini dengan PPKM yang berkelanjutan mereka masih memikirkan dana yang mau dikeluarkan ke kita itu masih untuk di-save-kan dulu. Untuk kebutuhan mungkin Mas ya. Banyak megang jadi cash on hand-nya ya. Ya, cash on hand-nya masih jadi lebih jaga-jaga. Karena memang pandemi ini kayak gambling ya. Kita tidak pernah tahu akan kapan berakhir. Mudah-mudahan sekarang Banjarnegara yang sudah masuk PPKM level 2 tetap aman nantinya. Amin. Tidak ada perpanjangan lagi dan Sentosa cepat habis. Rencananya nih Mas, setelah semua unit ini terjual habis, ada next project atau enggak? Atau ada pengembangan enggak di Sentosa ini? Untuk sementara nih, memang dari total unit 19 kita ini sekarang itu masih ada sebenarnya bukan tersisa sih, tapi masih ada tersedia tanah yang luasannya 1001 dari pemilik Pak Turnoto. Itu memang menawarkan nih ke kita karena posisi tanah itu di sebelah ya antara sebelah atau belakang ini ya Mas ya. Ini katakanlah kita bilang sebelah nih. Nanti kita akan perlihatkan. Nanti kita akan perlihatkan detailnya dari di mana ya. Model rumah dan sampai ke tanah yang saya ceritakan sekarang. Jadi memang itu rencana mau dijualkan ke kita. Oh, dan, itu yang akan dikembangkan berarti nanti akan pengembangan kita. Bukan lagi 19 unit, mungkin bertambah menjadi 20 atau 30 unit ya Mas ya. Iya, betul Mas. Jadi kita sudah dari situ pun kita sudah mulai rancang nih, kita mulai desainkan untuk set plan-nya, untuk total dari tanah 1001 itu jadi berapa unit dan kita sudah ketemu nih kemarin kita udah sempat bicarakan sama manajemen PT dan memang udah ketemu 9 unit dan kurang lebih 9 unit penambahannya ya. Penambahan di luar yang 19 perkembangannya ini. Betul. Tapi memang
kita terpaksa kemungkinan nih Mas untuk akses ke jalan sana kita harus memotong satu kafling. Satu kaflingnya Untuk dikorbankan. jalan. Satu kafling dari 19 unit yang tadi kita Iya. korbankan untuk jalan. Dan untuk denah dan tipe mungkin bahkan desain rumahnya kita mungkin bakal lari ke rumah satu lantai, Rumah satu tapi lantai. dengan tinggi 7 meter Mas. Oh, ya. Jadi main di Model-model sekarang. atapnya Betul. ya. Kita tetap tidak melupakan dengan ciri khas kita Ciri limas. khas limas ya. Limasnya Jadi- kita mungkin tidak menghilangkan itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu di Desentosa ini memang atap rumahnya itu berbentuk limas dan nanti ditampilkan ada batu alamnya di bagian muka itu ada batu alam di semua tipe. Jadi mulai dari atap limas, kemudian batu alam, kemudian kusen-kusen itu Permainan, aluminium ya, aluminium dan semuanya. permainan tali air untuk mempercantik Ya. desain kita juga. Nanti akan kita tampilkan, perlihatkan Reviewnya. ya desain rumahnya seperti apa. Oke. Nah ini Mas Obi terakhir. Setelah PPKM ini di Banjarnegara khususnya turun ke level 2, Ya. ada itu nggak ada pengaruh ke penjualan nggak Mas? Seperti yang tadi saya bicarakan Ya. ke Mas Oji dan teman-teman nih. Mungkin di tahun awal di akhir 2019 sampai 2020 memang banyak nih pembicaraan dari masyarakat dan mungkin bahkan calon-calon konsumen kita yang dulu itu karena cash of hand yang tadi itu. Nah, kebetulan nih di 2021 sekarang PPKM alhamdulillah udah Mulai ya. diperpanjang nih. Ya, alhamdulillah Dan nih buat kita semuanya. Kita dari pihak kantor sendiri merasakan istilahnya Efeknya, ada ibarat efeknya. orang Jawa bilang itu beludak Mas. Budak, wah. Beludaknya Mantap gitu. nih, mantap nih. Dalam satu minggu kita bisa closing 3 Wow, unit. 3 unit 3 men. unit kita closing dan ini masih kita tarik ulur harga juga Ya. dari beberapa konsumen itu. Angka sekitar- kunjungan setelah PPKM meningkat ya Mas? Kunjungan meningkat ke proyek pasti. ya. Itu kita nggak mengurangi pembicaraan atau melebih-lebihkan pembicaraan, tapi memang realnya seperti itu. ya. Wah, ini mantap nih. Jadi kalau teman-teman masih yang pengen punya rumah di Banjarnegara Kota harus segera ambil di Desentosa ini. Kenapa? Karena memang Banjarnegara saat ini sudah masuk kabupaten kota yang peningkatan ekonomi cukup bagus. Ditambah lagi sudah mulai tumbuh banyak kampus.